Mungkin podcast ini bakal panjang karena skop yang kita bahas akan cukup luas. Jadi siapin tempat duduk yang enak, pakai headset, ambil snack kalau mau sambil makan, dan kita mulai podcastnya. Hello, welcome to Positive.dev. Hari ini kita bakal bahas satu request dari salah satu pendengar. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah, as a software developer, on a daily basis, if you finish your task for the day earlier than the expected, are you allowed to go home? Nah, jadi intinya sebenarnya kita kan kadang-kadang kerja di sebuah environment yang cukup fleksibel, di mana task-tasknya itu kadang-kadang kita dikasih buat estimasi sendiri. Terus gimana kalau misalkan kita kerjainnya itu lebih cepat daripada estimasi yang kita udah bikin? Apakah kita dibolehin pulang lebih dulu karena jam kerja yang mungkin lebih fleksibel dari tempat kerja lain, atau kita harus ngerjain task lain yang udah di-define? Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Nah, terus ya kalau misalkan kalian mau coba iseng-iseng nanya juga, ya bisa email ke kita di hello@positive.dev. Nanti pertanyaan-pertanyaannya nanti bakal ditampung segala macam, nanti kita bakal bahas juga di sini. Nah, terus pertanyaannya cukup menarik karena uh, ke gue sih relate. Kalau ke lu gimana? Sama, relate. Enggak relate gak ya? Relate sih, tapi mungkin gak cuman pertanyaan yang ditanya yang relate, tapi possibility dari sebuah task, case-nya gimana. Kan tadi dia bilangnya kalau lebih cepat kan kelarnya. Betul, Gimana kalau telat betul, gitu. Jadi ya betul. itu lebih relate sih. Jadi dari pertanyaan tadi kan itu udah cukup detail ya. Nanya maksudnya kalau kurang, kalau lebih cepat gimana. Coba mungkin kita Betul, harus betul. nge-breakdown dulu. Ke-breakdown lagi. Kita mungkin harus ngobrolin dulu dari layer-layer atasnya dulu. Kayak Betul. apa sih itu tas? Baga- Bagaimana sebuah task itu bisa Iya, ada gitu kenapa kan sih ya? ada tas? Dari mana sih asalnya tas? Gitu. Mungkin bisa dari situ. Nah, Oke, oke, siapa gini. yang mau jelasin? Silahkan Jun. Lu nanya kenapa langsung nyuruh gue? Ya udah, jadi kalau task itu sebenarnya bisa aja dari kalau misalkan kita kerja di startup ya, atau misalkan lu lagi coba bikin sebuah fitur, atau misalkan lu lagi coba bikin lu bikin sebuah produk lah. Entah itu dari produk manager atau mungkin itu inisiatif lu sendiri. Jadi task itu bisa muncul dari situ. Contohnya, misalkan kita mau bikin sebuah to-do list. Basic banget kan ya to-do list. Nah, itu kan tasknya masih cukup gede kan ya. To-do list itu isinya apa aja. Nah, itu bakal jadi task-task lain tuh yang bakal kita kerjakan. Terus selain dari fitur yang mau dikerjakan selanjutnya, eh, dari requirement dari product manager juga itu bisa jadi sebuah task. Misalkan sebenarnya next feature itu juga bisa bisa jadi sebuah requirement kan ya, bisa karena next feature pasti ada requirementnya seperti apa. Iya, sebenarnya tadi yang lu bilang apa? Bikin to-do list kan contohnya. Ya, Iya, to-do bikin list to-do itu list. ya itu mungkin jadi requirement. Requirementnya apa? Ya udah, bikin to-do Betul, list. Ya, pasti betul, lebih detail bikin to-do listnya. Mau ada fitur apa? Terus platformnya di mana aja, app atau web base. Terus yang betul, betul. pakai siapa aja. Ya, biasanya lebih detail. Cuman ya secara kasar ya bikin to-do list itu requirement. Nah, iya betul. Terus kalau selain dari requirement, kadang-kadang juga kayak misalkan gini, kadang-kadang requirementnya kan nggak terlalu apa namanya nggak terlalu spesifik. Ya udah saatnya kita bikin pakai Java misalkan kayak gitu. Ya udah bikin pakai Java. Lu mau coba riset riset yang lain nggak yang masih berbau JVM, misalkan kayak iya nih kita bikinnya boleh pakai DI nggak sih, dependency injection. Itu kan bukan requirement dari product manager kan, karena itu tidak berbau produk. Itu lebih ke spesifik hal yang mau lu cobain kan. Benar. Itu juga bisa dihitung sebagai sebuah task. Terus kayak unit test itu kan kadang kalau misalkan lu BDD,
Apa tuh BDD? Atau apa ya, jangan tanya gue TDD kepanjangannya, kali. gue juga lupa. Ada BDD, gue lupa Oh, singkatannya gue apa. nggak tahu. Oke. Business Driven Ya Development. ada lah. Gue lupa lah singkatannya apa, itu bisa di Google. Nah Oh, kalau misalkan Behavior TDD, Driven Development. iya bener behavior. Nah kalau misalkan Oke. lu bikinnya TDD, unit test juga pasti kan termasuk sebuah task. Hmm, Dan itu nggak selalu datang dari requirement kan. benar. Terus selain dari situ, Itu belum ya requirement. Ya, itu belum tentu datang dari requirement yang feature, tapi bisa betul jadi datang dari requirement engineering. Nah, betul. iya. Jadi ya intinya luas lah. Intinya task itu apa yang kita perlu kerjain kan untuk Betul, betul. nge-achieve untuk untuk nge-achieve sesuatu. Entah Betul. itu Termasuk biasanya termasuk itu bug. feature, ya termasuk bug. Nah, termasuk bug bisa jadi termasuk juga apa tech debt misalnya, ya itu bisa jadi task juga. Jadi requirement-nya Betul, itu betul. sebenarnya nggak selalu bikin fitur A, bikin fitur B gitu. Ya, tapi ya Ya improvement di intinya tech yang harus misalnya, dikerjakan. ya benar. Intinya dari kita tahu apa yang perlu di-achieve atau itu kita bisa ngedefine apa aja sih yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mengachieve itu. Benar, tidak? Ini tas doang loh, panjang banget kita Iya, bahas tas. ribet ya emang ya. Emang ribet. Ya intinya apa yang kita kerjakan. Nah, Betul, intinya apa yang kita kerjakan dan memakan waktu kita selama jam kerja intinya gitu. ya, Ya makan nggak waktu. selalu jam kerja, Benar. Ya itu emang kerjaan, Jun. makan waktu. Makannya mau waktu. Oke. Setelah kita tahu task itu seperti apa, terus apa sih apa namanya? Apa bahasanya? Relevansi. Apa sih hubungannya task yang tadi kita bahas sama pertanyaannya? Pertanyaannya kan sebenarnya tasknya itu kalau kita udah kelar kerjain, boleh nggak sih kita pulang atau kita harus ngerjain task lain yang udah di-define gitu kan ya? Ya, pertanyaannya simpel. Iya pertanyaan situ. Tapi jawabannya Hmm, pasti pasti it pasti depends. it depends. Ya. Benar, pasti it depends. Tas apa sih tadi? Oh, kalau kurang gimana ya? Iya Nah, betul. kan tadi kan kita apa tadi pertanyaan itu kan kalau kita udah kelar lebih cepat gimana? Nah, itu kita Betul. harus balik lagi. Gimana cara kita tahu kita kelar lebih cepat? Maksudnya lebih cepat Betul. in terhadap apa kan? Iya betul. Nah, itu tuh yang harus kita jelaskan lagi mungkin. Iya. Jadi Jadi, kenapa kenapa kita bisa bilang kerjaan kita itu lebih cepat? untuk tas itu, kenapa kita bisa Iya bilang untuk tas kita itu. kelar lebih cepat kan? Iya betul. Benar. Jadi, ini kayaknya yang kalau dari gua itu kan pengalamannya banyak kan sprint ya. Iya. Scrum, sprint, agile, bla bla bla. Jadi, kalau di sprint, kalau Scrum sprint itu kan di awal kita ada backlog grooming, itu buat nentuin yang kita mau kerjain apa kan. Itu Betul. biasa ada kayak requirement-requirementnya atau story-nya biasa orang sebut. Ya itu kayak contohnya misalnya kita mau develop fitur to-do list. Terus mungkin ada lagi kita mau develop fitur notes gitu. Itu bisa jadi kayak story atau requirement-nya. Nah, terus uh, setelah itu biasanya ada sesi namanya task breakdown. Gak tau kalau di gue sih task breakdown, kalau di lu sama kali ya. Iya. Ya, task break. Konsepnya sih sama Ya, sih itu konsepnya ya. sama intinya. Setelah udah tahu kita mau bikin fitur apa, kita ada task breakdown untuk ngelis untuk kita achieve suatu fitur itu, untuk kita achieve kelarnya development suatu fitur itu, kita mesti ngelakuin apa aja. Nah, biasanya itu dibahas di sesi task breakdown itu. At least kalau gue prosesnya biasa kayak gitu. Nah, di Betul. proses itu Ya. ya udah kita satu tim yang akan duduk bareng ngobrolin masing-masing fitur butuh apa aja yang di develop gitu. Jadi misalnya tadi apa bikin to-do list. Misalnya kita simple deh, bikin to-do list web base. Nah, berarti kan mungkin contoh tasnya ini kalau belum ada ya, misalnya berarti kan setup project front end, misalnya React. Betul.
Terus ada betul. juga setup backend-nya, setup project backend, misalnya Node.js. Betul. Nah, habis Heeh, itu kan heeh. ada lagi nih, bikin front end UI page A gitu. Misalnya page untuk nge-list to-do-nya apa. Nanti ada lagi tasknya setup, bukan setup, develop page B. Misalnya page B itu untuk nge-add to-do list. Nah, nanti juga ada lagi tasknya misalnya bikin API untuk Bikin nge-get API. get to-do list semuanya. Terus ada juga untuk add to-do list. Nah, itu kayak contoh-contoh breakdown dari sebuah requirement gitu. Jadi habis requirement, Betul. di breakdown, kita perlu develop apa aja. Nah, itu at least kalau gue biasanya breakdown itu ya develop apa aja. Tapi bisa juga sebenarnya breakdown itu tasknya mungkin assessment. Kayak misalnya tadi to-do list, Contohnya, kita belum hmm, tahu nih mau pakai stack apa kan. iya betul. Nah, kita assess dulu nih. Oke, misalnya ada tasknya assess React JS atau assess Angular JS. Misalnya gitu. Nah, dari tas-tas yang udah ke define tadi, masing-masingnya itu biasa kita taruh estimation kelarnya berapa, perlu waktu berapa lama untuk dikerjain. Tujuannya Menarik, menarik. supaya kita bisa estimate. Misalnya misalnya sprint itu 2 minggu kalau di gua. Jadi kita bisa estimate dalam 2 minggu ke depan kita bisa ngerjain apa aja gitu. Jadi dalam 2 minggu depan kira-kira deliverable-nya apa dari estimate waktu tadi gitu ya, dan tasnya. Nah, jadi estimation kalau di gua sih gitu ya, kayaknya di umumnya gitu sih. Setuju kah lo? Betul. Betul. Kalau gue setuju. Tapi itu dengan catatan yang kasih estimate-nya adalah tim yang mengerjakan, bener nggak? Benar, benar. Nah, gimana gimana kalau misalkan yang kasih estimasi atau kalau 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 yang mengerjakan yang ngasih waktu itu kan namanya estimasi, bener nggak? Hmm. Tapi kalau misalkan dari klien, bukan dari klien bahas, dari product manager, dari yang ngasih requirement lah, dia bilang ya udah nih deadline-nya segini. Nah itu kayak Oh, gimana? dari bos misalnya ya. Nah dari Gak mau bos. tahu kelarnya 2 minggu lagi. Nah iya, itu pilihannya dua ya, antara begadang kalau misalkan impossible atau keluar dari kerjaan itu secepat-cepatnya ya. Atau nego. Ya biasanya orang nego sih. Iya Maksudnya biasanya nih. at least kalau yang harusnya orang understanding ya. Kecuali ya Hmm, kalau misalnya mau overtime pun kayak tadi lu bilang ya, ekspektasinya kan ada imbalan. betul. Tapi Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue case-nya ini kalau misalkan ada yang tahu Cyberpunk, ya, oh oke. nah case-nya gue pikir mirip-mirip kayak gitu. Benar. Yang apa namanya? Mungkin yang bikin udah tahu nih estimasinya bakal masih lama, tapi karena Dikebut. klien atau si customernya bilang, ayo dong cepetan rilisnya, cepetan rilis, gue udah pengen main. Waktu case-nya kan fansnya bilang kayak gitu ya. Ya, kayak itu tekanan investor Terus juga sih. betul itu bisa jadi juga karena takut kehilangan hype kan. Iya, Akhirnya dikebut segala macam, kualitasnya tidak memuaskan akhirnya gitu kan ya. benar. Ya, itu plus minus sih sebenarnya. Iya, jadi at least lo harus sampein itu. Kita bisa Betul betul. kelarin pada tanggal ini, tapi selalu ada tapinya. Nah, ya jadi kira-kira begitulah. Tadi apa sih pertanyaan? Oh ya, kalau kelar lebih cepat kan. Estimasi. Nah, kalau lebih cepat tahunnya Ya, gimana? Ya udah dari estimasi itu. Estimasi dari tadi estimasi yang itu. ada di tiap task yang kita estimate kira-kira berapa lama. Kayak misalnya tadi Betul. setup project front end React, taruhlah setengah hari gitu. Ya, nggak selama itu sih harusnya. Taruhlah setengah Iya, hari. Ya udah itu jadi estimate. Setengah hari kalau 8 jam kerja, setengah hari berarti 4 jam kan. Ya, nah itu betul. misalnya jadi estimate nih 4 jam. Ya nanti kalau lebih cepat, kalau pertanyaannya kelar lebih cepat itu berarti ya kelarnya misalnya 2 jam udah kelar gitu. Kalau telat ya udah, Mhm. ternyata kelarnya 8 jam kayak gitu. Betul betul. Itulah estimation, datangnya dari mana? Gimana kita bisa tahu kita kelar lebih cepat atau lebih lama? Nah, Gue rada ini sih, gue rada dejavu sih pas ngomongin kayak gini. Tapi satu hal yang paling penting adalah cara lu estimate task itu, karena kan kadang-kadang kita abstrak ya, kita mengerjakan suatu task kita belum pernah sama sekali kan. yap, benar, benar. Bisa Kadang-kadang kayak kadang gitu. ada yang gitu.
Terus kita kayaknya gue perlu belajar dulu deh, atau mungkin gue kayaknya perlu cari deh best practice seperti apa segala macem. Kalau misalkan kita udah pernah mengerjakan tas tersebut kan kita kasih estimasinya jauh lebih gampang dong. Ya, Tapi kalau misalkan kita belum pernah, kayak kita perlu riset segala macem. Nah itu kan kadang-kadang kita nggak tahu risetnya bakal seberapa lama. Apakah dokumentasi yang udah ada bakal mendukung, uh, bakal cukup mendukung kita buat mengerjakan tas tersebut? Gimana kalau misalkan dokumentasinya kurang? Bagaimana kalau misalkan ternyata dari teks-teks yang mau kita pakai, terus dari fitur yang harus di deliver, itu ternyata ada isu dari teks-teks yang kita pakai. Padahal udah setengah jalan, misalkan seperti itu. Itu kan kadang-kadang bisa mempengaruhi juga cara kita bikin, cara kita estimate apa namanya deliver time-nya kan. benar Nah, sekali. jadi yang kayak gitu perlu diperhatikan juga sih. Benar. Sebenarnya biasanya kalau estimate tadi kan dari lu misalnya lu belum pernah ngerjain, misalnya lu belum pernah bikin API di Node.js pakai Express gitu kan misalnya ya. Ya betul. Biasanya sih at least kalau di gua estimate-nya itu ya udah ada gak di timnya yang pernah kerjain kayak gitu. Kalau ada kan kita ada reference nih, dia ngerjainnya berapa lama kan. Betul. Tapi tetap harus dikasih kayak buffernya gitu. Ya kasih buffer aja, tambah berapa lama sih untuk biasain untuk belajar gitu. Cuma kalau tadi yang menarik itu yang lu bilang yang kayak perlu research. Kalau perlu research kan berarti kita belum ada kepastian kan. Research Betul. kita menghasilkan sesuatu atau enggak, atau jalan buntu gitu kan. Betul. Nah, Ya, jadi betul. itu yang menarik sih. Itu ya kalau menurut gue itu tetap kayaknya harus tetap kasih estimasi, iya. Cuman ya kayak estimasinya itu dipatok aja. Kira-kira berapa lama, tapi lo harus make sure juga kalau tim lu atau orang lain tahu bahwa itu expect buat nggak akurat estimasinya. Kayak kalau Betul. menurut gue gitu sih. Sama kayaknya kita perlu bikin apa bahasanya? Escape plan juga kali ya kalau misalkan riset yang kita lakukan ternyata emang Iya, mentok dan misalkan mustahil ya, mustahil diimplement gitu ya. benar. Nah, gunanya ada estimate juga. Jadi misalnya kita ada setuju nih di awal. Estimate kan juga setuju nggak setuju kan. Kita harus setuju sebagai tim kan. Betul. Estimation-nya segitu. Hmm. Misalnya kita udah setuju nih research ini 2 hari misalnya. Ternyata habis 2 hari belum ada hasil. Nah, di hari ketiganya kita bisa bahas lagi nih. Udah sampai sini progresnya. Kita masih mau keluarin waktu gak buat lanjut. Tapi jadi telat gitu. Ya sebenarnya guna estimate juga buat itu sih, bisa dipakai konsepnya gitu juga. Jadi kayak setelah 2 hari ya udah kita consider ulang atau apa gitu kan. Bisa ya. Iya, benar. Ya, itu yang tricky sih emang masih. Nah, mungkin kita langsung jawab Jun. Kalau lebih cepat gimana Jun? Kalau lebih Biasanya kalau cepat. lu kelar sebuah tas lebih cepat. Kan jago. Mm-mm. Apa yang lu lakukan? Anjir. Ini apa namanya? Ajang pembulian jadinya. Nah, Enak aja. kalau misalkan apa namanya? eh tasnya itu kita pikirnya ini kayaknya bakal susah deh. Ya udah kita kasih estimasinya lama misalkan. Hmm, Nah, tapi ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Terus kita kelar lebih cepat. ya Nah, itu kan tapi baru satu task nih. benar. Gimana dengan tas-tas yang lain gitu kan? Mungkin di tas yang ini lu bisa jauh lebih cepat. Tapi gimana kalau misalkan di tas lain lu butuh waktu lebih lama daripada estimasi yang lu uh, udah define gitu kan? Hmm, Gua mikirnya buat ngehandle hal-hal seperti itu, ya mungkin harus ngerjain yang lain dibanding kita harus ya udah pulang kerjaan gue udah kelar gitu. ya. Karena ada hal-hal yang kita masih belum tahu mungkin ya. Kayak sesulit apa segala macam, mungkin ada hal-hal yang belum 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 kita tahu. Makanya yang kayak gitu kan kita nggak bisa expect. Misalkan gini, misalkan kita disuruh bikin 2 API.
Jadi misalkan dalam satu sprint kita punya 2 task. Satu bikin API A, satu bikin API B. API A ini kita kerjain jauh lebih cepat daripada estimasinya. Nah, tapi ada kemungkinan di API B kita mengerjakannya tidak sesuai dengan estimasi yang udah kita define. Bisa aja kita lebihkan. Ya. Nah, kalau misalkan kita ngambil resiko, ya udah API A gue udah kelar lebih cepet, ya udah ini saatnya gue pulang. API B nanti gue kerjain setelah sisa waktu dari task API A ini selesai gitu. Misalkan sama-sama satu hari deh gitu kan ya. Misalkan sama-sama satu hari. Terus API A lu kelar di setengah hari. Terus lu pikir ya udah gue kerjain API B-nya di hari esok gitu kan. Sesuai estimasi dong, benar nggak? Sesuai, masih sesuai. Masih sesuai estimasi. Nah, tapi dengan hal kayak gitu, lu ngambil satu resiko di mana ada kemungkinan di API B itu bakal ngambil 1,5 hari lu, instead of 1 hari. Ya. Nah, kalau misalkan lu ngambil resiko tersebut, ujung-ujungnya jadi molor projectnya. Tapi kalau misalkan lu, ya udah gue ambil deh API B, karena API gue kelar lebih cepet. Nah, dengan ngambil keputusan seperti itu, resiko yang tadi si API B butuh 1,5 hari jadi hilang dong. Karena ujung-ujungnya projectnya pas kemakan 2 hari. Gue sih mikirnya seperti itu ya. Benar. Kalau di gue itu sebenarnya ya jawaban yang benernya sih it depends. Tapi depends apanya? Kalau gue lebih depends ke timnya sih ya. Maksudnya let's say timnya kan nggak cuma sendiri ya, ada berapa orang. Dan tim pada minggu itu misalnya, tim itu ada target, bukan ada target sih, udah di-assign tas-tas apa yang akan dikerjakan tim itu kan. Nah, jadi kalau mindsetnya gue mikirnya sih ya accomplish-nya sebagai tim. Jadi misalnya kalau misalnya lu lebih cepat kelarin sesuatu tasnya, ya bisa jadi mendingan lihat tim lu yang lain. Ada yang butuh bantuan gak? Ada yang tas yang bisa diambil dulu gak yang lain gitu. Nah, mendingan gitu. Jadi kita secara apa ya? ngambil tas yang masih ada selain yang udah kita kerjain itu. Nah, tapi misalnya kalau udah nggak ada nih, udah nggak ada tas lagi nih, dan Ya, semuanya udah nggak ada yang bisa dibantu. Nah, pertanyaannya kalau pulang atau enggak, sebenarnya terserah lu. Maksudnya pulang atau enggak kan terserah ya. Cuma kalau yang gue bisa derive dari pulang atau enggaknya itu, pertanyaannya adalah lanjut kerja lagi atau enggak kan? Benar betul. kan? Soalnya pulang itu ambigu. Gimana Iya, kalau misalkan pulang lu itu WFH? ambigu. Gimana caranya lu pulang kalau lu udah di rumah? Oh iya, dan nggak bagi semua orang tuh kalau pulang berarti berhenti kerja. Betul. Ya, jadi kalau yang gue nangkep ya. lebih cocok, lebih mungkin pertanyaan lebih pas kalau kita masih lanjut kerja atau enggak kalau tas udah kelar kan. Ya udah, tadi intinya gue itu sih, intinya lihat dulu timnya tas masih ada atau enggak. Nah, kalau nggak ada, pilihannya biasanya sih antara lu ngambil yang tas buat minggu depan, kalau udah jelas, ya atau enggak, biasanya tuh ada backlog sih. Sebuah tim ada backlog kayak tech dev atau apa. Nah, mungkin lu bisa lihat nyicil backlog itu. Nah, ya jadi intinya kalau dari gue, mendingan tetap, ya sih, ini bukan mendingan sih, kalau dari gue tetap kerja. Cuman ya kerjaannya mungkin ambil yang lain. Tapi kerjainnya yang lain itu kan juga dihitung kayak explore gitu kan. Jadi belajar sesuatu yang baru gitu sih. Ya dipilih aja kerjaannya. Gitu. Jadi ya kalau dari gue ya nggak langsung berhenti kerja sih. Cuman ya harus lihat timnya masih ada gimana di sprint itu. Udah tas-tas yang lainnya masih ada atau enggak. Sama kalau masih ada ya bantuin. Kalau nggak ada ya mungkin bisa lihat buat minggu-minggu depannya atau enggak cari yang lain. Atau enggak ya lu pakai waktu itu buat explore sesuatu. Ya terserah. Betul.
Tapi di sisi yang ngambil backlog itu gue agak kurang setuju kalau tadi kan lu bilang ya udah ambil backlog aja kalau misalkan di task buat sprint ini udah habis gitu kan ya misalkan. Benar, benar. Terus lu bilang ya udah ambil backlog aja atau lu coba ngambil task buat minggu depan kalau misalkan sudah jelas requirement-nya seperti apa, sudah fix dan bisa dikerjakan gitu kan. Iya, benar. Nah, sayang sekali gue harus tidak setuju di situ Kenapa karena ini? gue lupa ini siapa yang ngomong. Tapi ini bukan kata-kata gue karena ini gue selalu denger. Oke. Working itu Heeh. uh, apa namanya? Working is a never ending task. Oh, gue ngerti. Iya. Gue nangkep Jadi maksud lo kalau apa. misalkan emang ya udah sprint ini udah habis, udah nggak ada yang bisa lo kerjain lagi. Ya udah, kalau yang explore-nya gue masih setuju. Karena explore itu jatuhnya self development kalau menurut gue. Mhm. Tapi kalau misalkan lu coba ngambil task buat minggu depan, di satu sisi ya udah itu kerjaan minggu depan. Walaupun udah fix dan lu bisa kerjain ya, tapi mungkin itu saatnya lu istirahat. Oke. Karena karena di satu sisi dengan lu ngambil task tersebut yang harusnya ada di sprint depan, lu nggak bakal tahu di tim lu itu ada yang keberatan atau enggak. Misalkan kayak gini. Ini gue lihatnya dari sisi yang lain ya. Gue coba lihat dari sisi yang lain. Ya. Misalkan lu punya 10 task udah kelar minggu ini, sorry udah kelar sprint ini, di sprint depan lu punya task juga 10, temen lu juga punya 10 misalkan. Hmm. Bedanya di apa namanya? Temen lu itu task yang sprint ini belum kelar. Jadi dia masih ada utang satu task misalkan. Yap. Terus lu pilihannya adalah lu mau bantu kerjain yang itu atau lu mau explore atau lu mau ngambil task lu minggu depan, bener nggak? Benar. Benar. Nah, kalau misalkan lu ambil task lu minggu, kalau misalkan lu ambil task lu minggu, mungkin temen lu yang punya utang satu sprint satu task ini, eh kalau kalau menurut gua agak aneh aja karena nanti kelihatannya lu ngebut-ngebut dan pasti pasti ada di satu waktu kerjaan dia yang belum kelar itu bakal ngeblocking lu. Benar. Jadi seolah-olah lu kerjanya cepet, dia kerjanya lambat banget. Terus ya jadi munculin entah itu, ya nih kayaknya gue emang kerjanya lambat deh. Padahal karena lu ngambil task minggu depan gitu kan. I see. Iya. Ya, Gue itu mengerti itu bisa-bisa konsepnya. aja bisa bisa aja terjadi kayak gitu. Tapi balik lagi tuh pilihan lu sih. Iya. Tapi ujung-ujungnya kalau kayak Hmm. gitu pun ya tergantung sikon kan. Makanya it depends lagi. Betul. Apakah kerjaan Iya, yang task yang masih ada itu ngeblocking atau enggak satu. Terus sebenarnya kalau gue jujur kurang kerjaan tuh jarang sih. Iya gak sih? Biasanya iya betul. underestimate banyak kan daripada overestimate. Ada aja pasti yang, oh iya Iya, yang ini biasanya belum, ada aja. iya yang ini belum. Iya, Pasti ada. terus unexpected bug yang tiba-tiba muncul. Hmm. Nah itu itu Iya. itu itu stres deh. Iya, jadi kalau dari pengalaman gue at least ini case yang jarang banget kalau lu Hmm, kehabisan tas. Tapi ya pernah kejadian. Ya benar, tapi ya sebenarnya biasanya balik lagi ke timnya gimana. Nah, opsi-opsinya yang tadi. Benar, kalau mau ngambil tas minggu depan atau ngambil tas orang lain di sprint itu pun ya harus diobrolin dulu sih. betul harus dipertimbangkan Harus juga dipertimbangkan teman dulu. satu tim dulu. Iya, benar. Hmm. Begitu. Nah, Tapi pertanyaannya menarik sih menurut gua. pertanyaan menarik. Karena karena gua belum pernah, ya mungkin kelar lebih cepet iya ya, mungkin kelar lebih cepet iya. Tapi kalau sampai kehabisan task, terus gua ya udah pulang aja, udah nggak ada kerjaan gitu. Nah, kehabisan tas sih gue belum pernah. Selain selain hari libur panjang, selain hari libur panjang atau sprintnya memang sedikit, Hmm, task di sprint tersebut memang sedikit, gue nggak pernah nemu case kayak gitu. ya, Nah, tapi gue nggak tahu di company lain atau di tim lain seperti ini atau enggak. Tapi kalau misalkan emang kebetulan bakal ada libur panjang, makanya tasnya sedikit. Biasanya sprintnya itu diperpendek, bukan misalkan biasa kita 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu.
ini kok tasnya cuma setengah dari biasanya ya. Ya udah sprintnya setengahnya aja, sprintnya jadi 1 minggu misalkan kayak gitu. Benar. Jadi hal-hal kayak kekurangan tas itu eh, super jarang banget sih menurutku. Tapi mungkin tadi kan kita ngobrolnya tuh dalam sprint itu kan. Betul, dalam sprint Gimana tersebut. kalau dalam hari itu udah kelar? Nah, jadi bukan sprintnya, harinya. Oh, harinya. Ya, menarik. Ya, menarik Jun. Harinya ya. Saya Gue ya pernah sih harinya. gue pernah sih disuruh pulang. Kalau harinya gue juga pernah. Tapi disuruh ya, bukan gue yang inisiatif ya. Tapi kadang gue kode-kode gitu, gue udah kelar nih, gue harus ngapain ya? Gitu. Karena Oh, gue yakin pasti disuruh pulang. ya tapi kalau di hari itu misalnya udah kelar, ya biasanya gue juga gak ngambil tas. Tergantung ya, maksudnya kelarnya cepet banget atau kelarnya dengan misalnya jam 4 baru jam setengah 5 misalnya baru kelar gitu. Ya biasanya gue gak ngambil tas baru sih. Toh kalau ngambil juga kayak nanggung gitu kan. Lu kerjain setengah jam terus pulang. Atau kerjain Betul-betul. sejam Lagi, pulang. Ya ntar jadi malah setengah-setengah gitu. Ya sebenarnya depends. Itu masalah lu ngatur waktu aja sih sebenarnya, sama responsibility-nya gimana buat ngatur waktu. Kalau masalah di hari itu ya. Gitu sih kalau menurut gua. kalau Jadi kalau biasanya gue jawaban bakal aman itu selalu it depends. It depends code-nya uh, gimana. Karena variabelnya banyak banget. iya. Kalau gue bakal bikin jam last order sih. Jam last order. Oke. Iya ya, misalkan gini, gue kelar, misalkan kita biasa pulang jam 6 misalkan seperti itu. Ya, Terus gue kelar jam 5 nih, ya kan? ya. Terus sisa satu tas nih, tanggung banget kan? Di hari itu. Tapi di hari itu Oh. tanggung banget dong. Nah, terus apa namanya? Gue bikin last order gue itu jam 5. Kenapa? Karena kalau misalkan ada suatu hal di tas tersebut yang unexpected, itu bakal bikin gue lembur. Atau lanjutin besok. Nah, kalau lanjutin besok itu kadang-kadang susah karena Setengah-setengah kan mungkin kerjainnya. iya, Nah, iya setengah. benar. Iya. Jadi gue mikirnya last order itu penting sih buat bahkan restoran aja bikin kayak gitu ya, last order itu penting. Iya. Konsepnya penting. Ya konsepnya penting, Iya. bahasanya ya diatur lah bahasanya seperti apa. Iya. Jadi ya kalau di gue tetap sih jawabannya ya it depends kondisinya. Kita nggak bisa bilang yang mana yang benar yang mana yang salah. Cuman yang biasanya kita lakukan ya kayak gitu. Nah, ini kan kalau kecepatan Jun. Hmm. Gimana kalau kelambatan? Nah, telat maksud gue bukan kelambatan. Jadi biasanya kalau telat itu kan eh pasti ada alasannya kan. Betul. Alasannya biasanya kita di awal underestimate. Ternyata ada yang harus dikerjain lebih. Atau misalnya juga bisa ternyata ada unexpected bug. Atau misalnya juga ternyata ya ada yang sakit atau ada yang apa. Itu bisa juga kan. Ya sebenarnya Betul, alasan betul. buat telat sih banyak ya. Kenapa Betul. telat? Cuman ya kalau telat apa yang terjadi? At least kalau lu pakai sprint, ya biasanya bakal spill over tasnya. Bakal dilanjut harus ya dikelarin di sprint depan dulu, highest priority. Ya, di lu gitu juga kan? Atau lu nggak pernah spill Iya, over nih? Orang-orang jago ini. nggak mungkin. Tapi kadang-kadang ya, Ah, gue nggak tahu ini bener apa nggak prakteknya. Tapi yang gue pikirin adalah harusnya kalau misalkan lebih, bukan bahasanya. Eh, telat, kalau kalau telat. misalkan kalau misalkan telatnya itu banyak, telatnya jauh, misalkan telatnya 2 hari gitu ya. Hmm, Pas retrospektif harusnya ini lagi sih, diatur lagi sih. Satu sprint itu harusnya berapa story point sih? hmm, Atau tas tersebut artinya kita setting story point-nya salah. iya. Biasanya sih salah. Betul. Ya kalau salah kan, ya itu pertanyaannya kan. Kalau salah berarti kan kita telat kan kadang kan. Iya, Terus apa yang harus dilakukan? Pertama, ya itu jadi masukan aja buat retrospektif. Kayaknya tas-tas yang sejenis ini, eh,
either emang butuh effort lebih, makanya harus ditambahin, atau mungkin karena itu unexpected, terus kan di tas sejenis kan berarti kita bakal expect hal seperti itu dong, benar nggak? Benar. Ya mungkin ya jadi bahan pembelajaran aja kalau telat. Benar. Dan kalaupun telat, deliver itu nggak bisa dipaksa. Ya sama kayak yang kasus Cyberpunk itu kan. Hmm. Ya Iya, intinya telat itu nggak bisa dipaksa menurut gue. intinya intinya kenapa telatnya kita tahu, jadi kita bisa Mm-mm. pakai buat nextnya, buat estimate Betul. nextnya. Biasanya gitu sih. Tapi sebenarnya gue pernah ngalamin juga ada case, misalnya ya tadi 2 hari lu estimate ya, tapi pas hari kedua Mm-mm. lu tuh sadar ini tasnya nggak 2 hari, ini pasti lebih dari 2 hari dan mungkin bahkan 4 hari gitu, lama banget bedanya, 2 kali lipat. Nah itu kan ya biasanya itu bisa jadi bahan buat discussion. Gue Betul. ngelihatnya kayak gini, ternyata kakeknya sepertinya 4 hari, masih mau dikerjain nggak gitu kan. Betul. Nah kalau dia biasa mungkin bisa ditanyain lagi, ini prioritinya penting harus dikerjain atau mau dikonsider buat di drop aja udah di sprint ini, ngerjain yang lain dulu, antara ini di estimate ulang di depannya gitu kan. Betul, betul. Sebenarnya bisa gitu juga. Jadi ya approach-nya banyak, cuman intinya kenapanya sih kita harus tahu supaya Betul. Root cause-nya penting. root cause-nya penting, supaya next time-nya lebih ketahuan. Begitu. Yoi, harusnya gitu. Tapi ini pengalaman kita ya. Gua setelah berpikir lagi kayak santai banget kita ya. Pantainya Ah, tuh gimana? telat spill over. Telat nih. Ya udah deh. Telat nih. Ya udahlah, spill over. Tapi apa ya? Kalau menurut gua nggak tahu itu ya, telat itu wajar atau enggak. Tapi kalau menurut gue sih wajar ya. Karena ya itu kan, karena pasti ada beberapa yang kita unexpect. Terus Iya. kan karena kita rolling update kan. Mm-mm. Uh, uh, Misalkan fitur ini kita di sprint. Terus di sprint ini kita uh, ngerjain hal baru. Terus tiba-tiba ada bug dari sprint lalu. Nah itu kan wajar kan sebenarnya. Nggak wajar sih sebenarnya bug itu. Maksud gue itu hal yang bisa Unexpected. saja terjadi. Iya, Bisa benar. saja terjadi. Iya. Ya jadi telat-telat dikit harusnya nggak masalah lah menurut gue. Iya. Tapi ya by experience sih nggak terlalu masalah. Cuma ya tetap Iya. aja ada yang emang di set deadline. Misalnya deadline tag Iya, harus kan kelar bisa hari deadline. ini. Ya itu susahnya. Tapi Susahnya gitu. harusnya pun ya depends case by case sih. Cuma sebisa mungkin ya kalau misalnya deadline-nya tanggal akhir Januari gitu. Ya at least itu kalau Hmm. menurut gua sih itu harus dikerjainnya justru bukan di sprint yang berakhir di akhir Januari, tapi sprint sebelumnya. Iya harusnya betul Iya. karena pasti apa namanya nungguin QA segala macem. Terus Ya, kalau misalkan mobile kan nggak semua orang bakal update di hari itu. iya. Ya macam-macam sih. Jadi intinya ya biasanya dikasih buffer aja sih harusnya. Hmm. Cuman ya balik lagi, it depends. Sikonnya gimana? Ini yang sering ngomong it depends tuh siapa sih? Gue Di nggak YouTube tahu gue sih. pernah dengar. Tapi jawabannya emang Aku emang depends bener. iya, jawabannya nggak salah. Gue nggak bilang it depends itu salah. Iya. Cuman kadang-kadang kayak gue selalu lupa ini siapa sih yang sering ngomong it depends ini. Gue nggak Jadi tahu. ketularan. Kayak orang-orang udah sering ngomong juga sih. It Iya. depends. Yang penting kalau lu ngomong it depends, lu bisa bilang tergantung apa. Hmm. Iya, alasannya apa itu? Iya, jangan cuma it depends. Ya sama Hmm. lah. Kalau Kadang-kadang. telat bisa bilang kenapa. Kayak Hmm. unexpectednya apa. Jangan cuma bilang telat. Hmm. Udah Jun, udah Iya kejawab nih sih Jun telat. itu. Oh ya udah, telat ya udah. Oke, telat. Iya, ada lagi nggak ya? Dari gua sih udah gak ada. Ada lagi nggak ya? Kalau kurang kayak, Ka- kayaknya nggak ada. Kalau aku ya, kalau Apa lagi ya? kalau lebih cepat gimana? Kalau telat gimana?
yang belum sempat dibahas. Udah sih. Itu udah. Kayaknya udah ya. Udah sih harusnya. Ya sudah. Kalau misalkan Ada kalian lagi juga ada nih apa pertanyaan. namanya? Ada yang penasaran, juga, yang mau coba dengar opini dari kita. Ya udah, email aja di hello@positive.dev. Nanti kita bakal tampung, kita coba. Terus nanti kita coba ambil kalau misalkan emang sudah waktunya diomongin seperti itu. Kalau emang kita udah, ya kalau kita udah siap. Kayak gitu juga sih. Ya kalau kita udah siap kan kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang apaan nih? Gue nggak tahu, gue belum denger gitu kan. Butuh research. Butuh research. Terus kadang-kadang kan backlognya diambil. Ya udah, ini kita research. Ternyata researchnya lama banget. Iya, sama lah kayak kita podcast ini juga ada requirement, ada tasnya. Iya. Requirementnya topiknya, tasnya. Betul. Apa aja yang kita obrolin. Betul. Tasnya aja ini gue coba. Gue butuh ngekontak satu orang, itu dari kapan tahu gue belum kontak karena gue lupa. Telat itu tuh, spillover terus. Iya, spillover terus. Emang mantap. Apa namanya? Procrastinate itu mantap ya. Iya. Dosa terbesar. Udah, berarti ya udah topik hari ini itu aja. Terima kasih. Thank you. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita ini. Mohon maaf kalau ada salah kata yang baik yang disengajai maupun yang tidak. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak kita di hello@positive.dev atau juga bisa DM di Instagram kita @positive.dev.